ngaji hati bersama Lentera Hati yang bertepatan dengan tanggal 1 hari Kesaktian Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sekretariat, selamat datang, selamat bersilaturahmi kembali. Semoga semuanya sehat walafiat, berkah umurnya, berkah rezekinya. Dan dalam kesempatan ini semoga kita semua juga mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita kaji bersama nanti. Dan bagi rekan-rekan yang hadir di Zoom, selamat datang juga. Semoga semuanya sehat walafiat, semoga semuanya berbahagia selalu. Amin, amin. Dalam kesempatan ini temanya adalah segitiga emas ada dalam diri manusia. Ini dalam diri manusia, jadi dalam diri kita. Bukan hanya segitiga pemuda yang ada segitiganya. Nah, itu untuk meningkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum acara ini kita mulai agar apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Muhammad Sokeh bisa menjadi ibrah menjadi manfaat bagi kita semua. Itu berdoa, marilah kita mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa secara bertahap. Selesai. Waktu dan tempat langsung kami persilakan pada Bapak Muhammad Sokeh untuk menyampaikan materinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika protes orang-orang ini video ini kok ketok parah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa bertemu kembali di Selasa yang kesekian kalinya. Hari ini kita akan membahas tentang adanya kekuatan, 3 kekuatan adanya 3 kekuatan di dalam diri manusia yang kita kenal dengan tridaya. Tridaya itu ada nopo mawon. Ayo. 3 kekuatan. Tridaya, kita sering mendengar kata-kata ini. Pak Midon binginannya ngomong sampai aku tentang itu. Saya lali. Ada yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta, rasa, dan karsa kita akan bahas itu, tapi sebelumnya nanti sing pernah lihat wayang sinten? Wayang itu kan dibuka dan ditutup dengan yang namanya gunungan. Nah, tak cerita nih, kali. Saya cerita gunungan dulu ya. Dalam pewayangan itu, gunungan itu fungsinya itu sebagai tanda pembuka atau penutup wayang kulit, atau bahkan ketika berganti adegan dimunculkan gunungan ini. Nah, di samping itu ternyata makna gunungan ini memiliki makna yang sangat bisa memberikan awet ini pelajaran. Gunungan bentuknya lancip gini ya. Nah, ini menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin bertambah usia, maka kita harus semakin mengerucut. Basa Jawane apa? Hah? Golong gilik. Nah, gak ngerti Pak Midon, gak tau nonton wayang. Nah, sederhananya gini. Segala aktivitas hidup kita sebagai manusia, jadi manusia nomor begini, yang hidup di dunia ini hanya ditujukan pada satu titik, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, dan selama proses menjalani kehidupan itulah, mulai dari kita lahir, setiap diri kita sebagai manusia ini akan mengalami pematangan batin. Lama-lama batin kita itu akan matang dengan sendirinya. Hingga sampai pada saat nanti kita itu pada sebuah titik di mana manunggaling cipto rasa karso ditambahi siji karyo. Cipto rasa karso tanpa karyo padha karo law of attraction tanpa law of action. Nah, sekarang kita bicara ornamen-ornamen di gunungan ini ono apa ae? Hewan. Nah, yang pertama adalah lukisan gapuro. Ya, gapuro kiri kanane dijogo buto gede jenenge Cingkoro Bolo karo Bolo Topo. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam hati manusia itu terdapat dua hal yang selalu ikut kemanapun kita pergi, yaitu baik dan ini sesuai dengan hukum law of attraction meneng. Ayo, Olim. Cinta tulis ini lalian. Tadi ada kutub, ada dua kutub di dalam kehidupan ini, dan itu wis janji Gusti Allah gak iso ditentang. Ono api, ono elek, ono dhuwur, ono ndek. Ono ireng, ono saklian ireng. Kenapa putih dikatakan putih? Jadi selanjutnya itu buto emang nyekel napa jenenge? Perise. Perise bos ambek apa jenenge? Tau delok wayang wong-wong is. Sing dicekel itu tameng tok. Tameng perise. Gak ono godhone, godho goreng iku. Dan itu menggambarkan bahwa penjaga kita itu ada yang jaga secara gelap dan yang menjaga secara terang. Jadi ono malaikat loro jenenge malaikat kafado, ono sing kiwa loro jenenge jin koli. Nah, ini terus setelah itu di gunungan ini ono apa meneh ya? Pohon sampai mulai dari lukisan pohon ini mulai dari bawah sampai ke puncaknya. Ini melambangkan bahwasanya segala budi dan daya kita sebagai manusia, segala perilaku kita sebagai manusia harus tumbuh dan terus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, jare Pak Karno ya, Bu. Urip kaya wong numpak sepeda. Lek awake dhewe mandek mesti robo. Nah, makanya ojo mandek, mlaku terus. Sehingga kita nanti bisa berusaha untuk bermanfaat bagi seluruh alam ini dan bisa ikut mewarnai alam semesta. Dan pohon ini juga bisa dilambangkan sebagai bentuk pengayoman dan kecukupan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh manusia. Ulak malik koyo Undang-Undang Dasar 45. Jadi burung-burung, nah ono burungnya di situ tuh, ono manu Mas Arif nih kono, tadi manu apa jadi puter. Manu puter. Ini menggambarkan bahwasanya manusia itu harus membuat dunia dan alam semesta ini menjadi indah dalam hal spiritual maupun material. Selanjutnya ada Yora, monyet, kera. Ya. Kera niku simbol nopo? Kira-kira celaka. Terus
Semua kalau mendengar kata kerah, pasti kita langsung negatif. Serakah, nyokotan, mudaan, nyakaran. Nah, sebetulnya itu adalah apa? Melambangkan bahwa kita itu harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Seperti ketek, ya jenis ketek nopo kerah apa ya ora? Nah, ini selalu bisa memilih mana buah sing mateng, endi buah sing mentah, endi buah sing pahit, endi buah sing beracun, itu ketek tahu, kerah tahu. Nah, sehingga dengan demikian menungso ini diharapkan bertindak yang bener lan pener. Nah, bener lan pener ya boleh, ayo. Ayo. Bener lan pener. Ini kalau kita mencari padanan kata ini di dalam bahasa Indonesia, gak bakal ketemu. Bener lan pener ini termasuk frasa daripada yang namanya rasa. Contoh seperti ini. Ketika ada orang salah, wah, Pak Midun misalkan salah, umpomo Pak Midun ojo ngamu. Ya. Di depan orang banyak ini langsung tak tegur. Tak nasihati, yang akhirnya nasihat itu hanya sampai di perasaan saja, tidak sampai di hati. Karena apa? Pak Midun pasti punya yang namanya harga diri, rasa ketersinggungan. Jadi nasihat yang tepat, ya, yang benar itu harus disampaikan, ya, dengan cara yang benar. Informasi yang benar harus disampaikan dengan tepat, nah, dengan benar. Jadi apa beneran bener. Terus ono meneh banteng. Ini banteng ya, kan moncongi banteng tok, banteng ya. Nah, banteng ini melambangkan apa? Berot. Ini berjiwa kuat, lincah dan tangguh. Kemarin kalian tak warai apa Lim? Tanggap, tangguh, tanggon, terengginas. Nah, dan harimau ini melambangkan manusia harus menjadi raja minimal bagi dirinya sendiri. Sehingga ketika kita jadi raja, tindakan kita itu harus bijaksana, gitu, bisa mengendalikan nafsu diri yang selalu mengganggu kita. Ini yang nantinya akan mengantarkan kita kepada menuju kualitas hidup yang lebih baik dan maju, sehingga insya Allah kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi alam semesta. Nah, sampai di sini gunungan yang cintakan buka, nah, turun tak, aku tak ndelok njengerai ku ndek anu ndek jumpo kami itu mesti. Gak bisa. Iya. Tapi saya nggak bisa lihat. Nah, kembali kepada napa wae lewatan cintakan gunungan. Kembali sekarang kepada tema kita hari ini, yaitu Tridaya. Tridaya itu dalam filsafat Jawa disebut dalam suatu kesatuan kekuatan dalam diri manusia. Inilah yang menentukan seseorang itu akan bertindak seperti apa, dan orang ini akan melakukan apa. Ini ditentukan oleh yang namanya Tridaya. Kita sering kan mendengar, kita harus menyeimbangkan, menggabungkan namanya cipta, rasa, dan karsa, seperti itu. Nah, jadi bisa digarisbawahi seperti ini. Seluruh karya, nah, tadi kan tak tambahi karya toh, atau tindakan seorang manusia ini diawali dari ketiga unsur tadi, yaitu boleh kalian awali cipta karya karsa, cipta rasa karsa.
Nah, wis cita, rasa, karsa. Wis tak contoni dhisik wis. Ada orang yang bernama Fulan. Fulan ini orang yang sudah bisa mengenali dirinya sendiri. Wis meditasi kesadarannya wis api, meditasi ini apa cakrane wis lulus. Nah, ini mencoba untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Fulan ini kepingin ngedekne pesantren entrepreneur lah kayak Mas Par. Nah, padahal saat itu Fulan ini belum mengetahui tentang seluk-beluk apa pesantren, sama sekali belum paham tentang pesantren. Kemudian Fulan ini menggunakan ciptanya tadi. Kok tak karikan tak cipta cipta ibu apa lah. Fulan ini mulai membuat gambaran di dalam batinnya, sebuah tempat di mana banyak anak-anak santri lagi belajar agama dan juga lagi belajar entrepreneur. Nah, jadi di dalam batinnya Fulan ini tergambar detail proses apa belajar mengajar di pesantren tersebut. Nah, gambaran batin tersebut selalu dihadirkan oleh si Fulan ini dalam sebuah meditasi visualisasi dengan jelas dan sangat detail. Tetapi karena hanya satu daya yang dipakai oleh si Fulan, yaitu apa tadi? Cipta. Maka tidak didukung oleh dua daya yang lain. Maka cita-citanya tersebut agak tersendat. Kemudian si Fulan ini memperbaiki caranya. Pada saat menggambarkan kembali apa yang dicita-citakan tersebut, si Fulan ini mengikutkan kekuatan kasa yang menggebu-gebu. Sehingga muncullah perasaan yang menyelimutinya atas cita-cita tadi. Jadi ketika tridaya itu sudah menyatu di dalam diri kita, yaitu antara visualisasi di dalam meditasinya tadi, kemudian tekad yang tekad biasanya membara apa membaca lem? Membaca. Nah, tekad membara ngobong awake dhewe, harus membaca, harus kuat. Ya. Serta perasaan yang membuat yakin atas cita-citanya tadi, maka seketika itu pintu terbuka dan di hadapan apa si Fulan ini terbuka jalan untuk mewujudkan cita-citanya yang seakan-akan dimudahkan proses terwujudnya mendirikan pesantren itu. Nah, dilaluinya semuanya itu dengan mudah sehingga cita-citanya tadi berubah menjadi kenyataan. Cita-cita mau boleh bangun rumah. Jadi ketika kita belajar tentang apa tadi tridaya tadi apa tadi? Cita, rasa, karsa. Maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya budaya kita, budaya Nusantara. Nah, ini orang Nusantara nama dudu sih? Ya itu. DPR wis dipilih ketua ini Puan. Jadi di dalam budaya Nusantara itu sudah terangkum dalam sebuah istilah cipta, rasa, dan karsa tadi. Jadi 3 unsur itulah yang merupakan satu keutuhan yang utuh yang disebut Tritunggal. Tritunggal itu bukan sing
wong terapi di amplong itu. Jadi pada masa lalu itu kemampuan kita, kemampuan manusia di dalam mengolah cipta, rasa, dan karsa ini menghasilkan peradaban yang menakjubkan. Ya, sehingga ketika ada muncul buku The Secret, apa The Secret? Rahasia tersembunyi. Buku tersebut akhirnya menghiasi seluruh, menjadi viral ya, viral ya baca nih, di seluruh dunia. Ya, semua bicara tentang The Secret, di mana di situ disebutkan jadi sumber peradaban dunia itu dari Nusantara. Itu ternyata hasil dari bisa menyatukannya 3 daya tadi, cipta, rasa, dan karsa. Karena cipta, rasa, dan karsa ini merupakan kekuatan manusia di dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Inilah yang akhirnya melahirkan peradaban-peradaban besar di masa lalu. Sebagaimana ditunjukkan orang-orang yang hidup pada masa kerajaan Singosari, Demak, Mojopahit, Sriwijaya, dan lain-lain. Bahkan juga kita mengenal tokoh-tokoh besar seperti besar itu Gajah Mada, besar kan, Hayam Wuruk, Sultan Agung, terus Prabu Siliwangi. Kita juga mengenal tokoh-tokoh besar, Wali Songo, Pak Karo, terus Diponegoro, wis pakai wis, gak usah disebut sisi balikin gitu, mari kok. Jadi orang-orang tua kita dulu kalau menasihatin kita ini, le awakmu iso menyelaraskan cipta, rasa, dan karsa. Nah, maka kita akan merasakan nikmatnya kehidupan. Kita akan merasakan yang namanya kemakmuran dan kebahagiaan. Nah, saya ini ngomong makmur tapi gak bahagia soalnya omai karo sumur karangane wis ilang. Ya, jadi ketiga komponen tadi atau unsur tadi, cipta, rasa, dan karsa tersebut merupakan bagian dari sistem kebudayaan Nusantara yang tidak terpisahkan dari bingkai utamanya apa? Ayo, bingkai utama kebudayaan, bingkai utama budaya Nusantara itu apa? Waduh. Bingkai kebudayaan Nusantara itu adalah sebuah spiritualitas. Semua, ya dari dulu bangsa Nusantara itu tidak pernah menempatkan Tuhan itu di nomor 2. Sejak zaman dahulu pasti Tuhan di nomor 1. Pancasila nomor 1. Dimit bang. Allah. Jadi seperti tadi, jadi bingkai kebudayaan kita itu sebetulnya dari dulu yaitu spiritualitas. Nah, sekarang kita masuk di cipta. Ibalah. Jadi kalau kita memang secara hakikat kita sulit untuk memahami yang namanya cipta, rasa, dan karsa ini. Ya, sangat sulit. Ya, ketika kita mengkaji ini lebih jauh, ternyata makna dari ketiganya itu sangat sederhana. Tapi memang banyak sekali perbedaan-perbedaan
dan juga cara di dalam menerapkan yang namanya cipta, rasa, dan karsa tadi. Perbedaannya dari apa? Dari tradisi daerah masing-masing. Dari budaya turun-temurun. Seperti ritual-ritual, ya, terus topo broto, ada keheningan, dan di dalam tradisi unsur agama Samawi ada yang namanya puasa, dzikir, torekot, dan ajaran-ajaran tasawuf. Tetapi hakikatnya tetap sama. Hakikatnya tetap sama. Sing tetap di dalam budaya turun-temurun, gak usah mendelik-mendelik nang yang melakukan budaya-budaya agama Samawi atau ritual-ritual agama Samawi. Begitu juga sebaliknya, yang menjalankan ritual-ritual atau agama Samawi seperti puasa, dzikir, torekot, tasawuf dan sebagainya juga nggak usah mendelik-mendelik nang sing melakukan ajaran-ajaran atau tradisi turun-temurun. Jadi secara singkat sebetulnya dapat dikatakan seperti ini. Cipta berarti keinginan mencipta. Rasa pingin gawe. Ini hanya ada di tahap awal. Ada hanya di dalam pikiran kita. Jadi cipta ini kaitannya dengan pikiran. Jadi angan-angan, tapi gak oleh panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu mbarakno dadi konjone setan. Nah, di sini baru dibutuhkan yang namanya kekuatan visualisasi atau yang biasa disebut dengan daya cipta. Daya cipta terhadap keinginan tersebut. Saya sering jagongan sama Ali sama Kalim, awet dhewe duwe keinginan. Catat. Setelah catat, lakukan. Walaupun sedikit dan belum sempurna. Karena itu akan menimbulkan energi yang positif dalam diri kita. Kalau angan-angan hanya kita biarkan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi setelah sesuatu itu kita tercipta di dalam pikiran, disusul dengan kita bisa merasakan hasil ciptaan kita tadi. Belum tercipta, ini masih di angan-angan, tapi kita bisa merasakan hasil ciptaannya tersebut. Saya bisa membuktikan itu. Mas Par, tolong. Kalim di sana, Singato. Oleh Mas Par jadi ini anu. Lim, sekarang tanganmu gini. Ini ada mangga muda, Lim. Ya, coba sekarang tangan kananmu pegang pisau. Nah, ini kamu kupas pelan-pelan sekarang. Serius, dikupas pelan-pelan. Ya, terus diiris. Set, dipotong-potong jadi 3. Sekarang kamu gigit. Rasakan asamnya. Kamu gigit sekarang, mangganya loh, ojo dimplok kabel. Nah, pasti air liurmu bertambah. Karena kamu terbayang dengan yang namanya asam tadi. Nah, itulah Bapak, apa yang sebenarnya masih ada di angan-angan, ini bisa kita rasakan hasil ciptaan kita, dan kita bisa melanjutkan dengan karsa, atau berupaya dengan segala maksud, dengan segala usaha kita, untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Sehingga dapat dilihat dan bisa dimanfaatkan. Yang akhirnya muncul yang namanya berdaya guna. Bagaimana kita mendaya gunakan tentang cipta tadi dan kasai tadi, maka kita harus mewujudkannya. Mewujudkannya harus dengan sebuah usaha. Jadi ketika kita bicara tentang cipta, ini sebetulnya proses penerapan yang menggunakan kekuatan imajinasi kita. Pak Midun mikir dengan imajinasinya mau bikin sebuah lampion. Nah, tadi Pak Midun sudah punya gambaran di dalam pikirannya. Lampion saya nanti warnanya seperti ini, kerangkanya seperti ini, nyalanya seperti ini, larinya kayak opo gitu. Sudah tahu. Ya.
maka imajinasinya Pak Midun itu berjalan. Sama dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, maka kita harus mengetahui apa yang kita minta. Atau apa yang kita mohonkan kepada Tuhan tadi. Sehingga kalau berdoa, disarankan kita harus memahami arti dan makna dari doa-doa yang kita panjatkan. Ojo anake wes pokoknya anakku tak jenengno Arab, jenengno Saitoni Rojim. Wadah wis, waktu dijeneng Rojim gitu. Wah, tadi terkutuk. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu di dalam kehidupan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus jelas apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Yes. Ojo berdoa sing apa ngekei badhe nang pangeran. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang bermanfaat. Bingung marino. Ya, manfaat itu akeh. Ya. Jadi apa pencuri ya manfaat, kalau pencuri kalau polisi. Loh. Jadi apa? Wis pokoknya jadi sembarang itu manfaat kanggo ono manfaate. Nah, jadi kita berdoanya jangan memberi teka-teki pada Tuhan. Nah, sing nyoto ae, ya Allah beri saya uang 1 miliar ya Allah. Dikei. Mau kapan tapi. Karena pada dasarnya dikabulkannya doa itu kan pasti. Entah dikabulkan sekarang, ditunda, atau tidak dikabulkan untuk mencegah keburukan. Ya enggak? Bahkan ada yang ditunda sampai nanti hari kiamat. Kilo lebih doamu sing turun tak kabul kayak ini percaya. Jadi setelah kita berdoa dengan keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh, baru lakukanlah visualisasi terhadap keinginan itu. Nah, di sini untuk mempermudah visualisasi, kita bisa melakukan meditasi visualisasi secara teratur. Nah, nanti ingin tahu dia caranya meditasi secara visualisasi, tanya aja ke adminnya Lentera Hati. Oh, mereka itu semua jago-jago. Nah, meditasi visualisasi ini akan membantu kekuatan daya cipta terhadap apa saja yang kita inginkan. Wah, lebih inare Supono di buaya namanya Supono. Jadi meditasi visualisasi ini adalah salah satu daya cipta yang sangat kuat di dalam benak kita. Apalagi kalau kita ini melakukannya secara teratur. Ini tidak hanya yang ada hubungannya dengan materi, bukan hanya hubungannya dengan rezeki, bisa juga dengan kesembuhan kita, kesehatan kita. Nah, ini ada Pak Mantri, karena kesembuhan seseorang itu ya faktor utamanya dari dalam diri kita, bukan dari Pak Mantri. Nah, Pak Mantri kan mengkaji suntik, waras diinfus. Jadi di dalam meditasi visualisasi itu, ketika kita menginginkan sesuatu, ya seolah-olah kita sedang membentuknya. Sing gegeri luworo gak waras-waras koyo. Nah, ini Mas Andi dipraktekkan nanti. Ya. Ini kita bentuk punggung kita kembalikan tulang ekor kita, susunan tulang belakang kita itu sebaik mungkin. Kita visualisasikan terus-menerus. Insya Allah nanti ya 2-3 kali sudah akan terasa hasilnya. Ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Sesuatu itu kalau pikiran kita yang menggerakkan, nah kembali lagi tadi, semua itu diawali dari cipta tadi yang ada hubungannya dengan pikiran. Yang kedua, rasa. Rasa ini cara menerapkannya di dalam kehidupan, kita menggunakan perasaan batin atau lagunya emosi jiwa lagunya. Nah, Rama. Setelah kita menggunakan daya cipta terhadap keinginan, maka dilanjutkan dengan merasakan di dalam batin kita tadi. Dibawa ke
batin kita. Jadi keinginan tersebut telah hadir di dalam batin kita dan kita bisa merasakan. Ya, kalau keinginan cuma hanya keinginan, nggak sampai ke dalam batin kita, itu bukan keinginan yang benar-benar keinginan. Inilah yang sering kita dengar bahwa kalau kita berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Dan kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Apapun permohonan kita, apapun permintaan kita, apapun proposal kita, ya, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengabulkan. Ya. Dan kita harus selalu berprasangka baik pada Tuhan, karena cari ini Tuhan itu mengikuti prasangka hamba-hambanya. Jangan sampai kita suudonan Gusti Allah, wadas pengiran gak adil nang aku wah wis oleh ngene aku durung oleh. Nah itu gak boleh. Wae ngaput iklan telung petang dino kan sing nonton wong sik sepisan kok wis ono ya apa kowe iki. Aku kali mang ekonomi gremeng. Tane apa? Iklane abang kabeh. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita minta itu sebenarnya sudah menjadi milik kita dan kita menerimanya. Nah, jadi ketika kita berdoa ya dengan keyakinan penuh seperti itu, ya akan terlihat ekspresi wajah kita selesai berdoa. Yaitu ekspresi yang dipenuhi dengan perasaan lega, bahagia, senang dan gembira. Meskipun ketika berdoa kita itu tubuh kita bergetar, air mata kita bercucuran, tapi begitu selesai berdoa, ya kalau doa kita benar-benar dari dalam hati, dengan kita tanamkan di dalam batin kita, insya Allah setelah kita berdoa, maka aura kita itu akan kelihatan cerah, lega, bahagia, dan kelihatan keadaan kita itu merasa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, itu kan lagu Romera melipasan gigi palsu. Jadi pada intinya tidak boleh ada sedikit pun keraguan yang dapat merusak daya cipta dan perasaan di dalam diri kita. Karena itu kita harus merasakan seolah-olah kita telah menerima apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya kita harus benar-benar berhasrat terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Ketika kemudian keinginan itu biasanya tercapai. Nah ini yang penyakit biasanya seperti ini. Contoh, ya Allah saya ingin kerja di PT tambang yang besar, berdoa siang malam. Begitu sampai di situ, dia maki-maki tempat kerjanya. Wah, kok kerja ini bayarannya macam ini, wis. Tapi tetap bertahan di situ, ya. Nah, itu kita namanya kita main-main dengan doa kita. Kita minta ya Allah saya masukkan saya ke dalam perusahaan A gitu ya. Akhirnya dimasukkan sama, akhirnya terkabul lah doa itu bisa masuk ke mantul meneng. Nah, jadi keinginan tadi menjadi sia-sia nggak? Ketika kita sudah capek di satu titik di mana apa yang kita inginkan, ternyata kita seakan-akan tidak pernah mensyukuri apa yang kita inginkan tersebut. Nah, yang terakhir namanya karsa. Karsa ini bermakna apa? Kemauan. Kemauan yang kuat. Ya, apabila dalam tahap cipta dan rasa, keinginan-keinginan itu masih tidak terlihat, ya, secara mata dohir ini nggak terlihat, maka di dalam tahap selanjutnya yaitu tahap karsa,
kita berupaya untuk mewujudkan sehingga apa yang ada di dalam pikiran yang menjadi cipta kita tadi ini dapat disentuh dan dimanfaatkan, dapat kita rasakan, dapat terwujud. Karsa ini adalah berkekuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi nyata. Persoalannya adalah bagaimana cara mewujudkannya. Tugas kita sebenarnya bukanlah menemukan bagaimana caranya. Sebab cara itu akan muncul dengan sendirinya dari komitmen dan keyakinan yang kita yakini apa yang kita inginkan tersebut. Ya. Jadi cara itu adalah urusan siapa? Urusannya Tuhan, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang penting kita cipta rasa dan karsa kita itu kita kuatkan, kita satukan. Jadi dengan kata lain seperti ini. Yang tahu cara tersingkat, tercepat, terharmonis di dalam mewujudkan keinginan kita itu hanya Tuhan. Manusia paling hanya membuat skema. Wah, saya harus melakukan ini, nanti hasilnya ini. Kementos. Oncos. Yang tahu cara tercepat, tersingkat, terharmonis, dan berakhir dengan bahagia apapun itu untuk mewujudkan keinginan kita itu hanya Tuhan. Jadi kita jangan berusaha untuk mencari caranya. Cara itu urusannya Pangeran. Wes. Oke. Nah. Oke. Jadi ketika kita melakukan usaha apapun, berusaha mewujudkan apapun, tetap kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan sebuah keikhlasan. Jadi kita harus selalu mensyukuri setiap progres dari perjalanan kita. Syukuri, terus syukuri. Pak Midun misalkan bikin lampion baru dapat kerangkanya, alhamdulillah wis ono kerangkane. Nah, Pak Solihin juga gitu. Nemoni kepala sekolah, si tas ditemoni itu, tapi turut ditukoni buku nih. Alhamdulillah wis ditemoni kepala sekolah itu. Ini tuku gak tuku urusannya pangeran. Jadi ini urusannya sing nyecer Lombok. Nah, kita harus paham bahwa antara cipta, rasa, dan karsa tadi itu tidak selalu berurutan seperti itu. Bisa ono sing karsane dhisik, ono sing ciptane dhisik, ono sing rasane dhisik. Nah, itu bebas ya kalau ikatan gitu loh. Nah, sekarang sedikit saya tambahkan tentang bagaimana cara menyatukan cipta, rasa, dan karsa tadi. Nah, ini penting. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara nalar logika dan intuisi kita. Nah, untuk di dalam rasa untuk bisa menghasilkan kreativitas. Terus mengembangkan bakat dengan menghasilkan karya-karya yang di situ harus mencerminkan intelektual dan estetika. Pak Midun banget ini. Ono estetika nih barang ini. Mengembangkan kepekaan emosional. Jadi kepekaan emosional itu empati, simpati, terus juga itu harus tetap kita kembangkan. Nah, jadi kita kalau kepekaan emosional kita itu tidak kita kembangkan, maka yang ada itu kita merasa egois. Bener dewi. Oh, kucing. Oh, Yo kena anu. Sandi. Nah, mengembangkan kepekaan emosional tadi, yang terakhir mengolah kepekaan pemikiran dan emosi dengan belajar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lihat takon beda, lek ono wong susah. Misalkan awake dhewe susah, golek wong sing luwih susah teko awake dhewe. Pasti awake dhewe gak susah. Hilang susah awake dhewe. Itu yang kita lakukan. Saya nggak pernah susah. Karena sing bedok aku, wong luwih susah teko aku kabeh. Nah, aku masih duduk 1000 ngene iki. Seneng ketemu wong wingi gak duwe duit blas. Iya nggak? Mungkin itu ya sementara dari Cipta Rasa dan Karsa. Mungkin ada pertanyaan monggo nggih. Silakan. Kula selak kepengin rokokan nih. Silakan bagi yang mau bertanya, baik yang Loh, silakan. Bagaimana tadi? Ya sudah, kamu nggak dengerin. Loh, ya apa sih? Bagaimana menyatukan tadi? Sudah. Berarti Ali ini tadi tertidur dalam waktu 3 detik. Lim sudah belum Lim tadi bagaimana cara menyatukan Lim? Menyatukan Cipta Rasa dan Karsa tadi loh. dengan cara rokokan. Tadi kan mesti disampaikan tadi Li. Tadi Ali tanya lagi, Bang. Tadi yang pertama apa? Menggabungkan nalar, logika dan intuisi loh. Loh. Untuk menyatukan tadi kan itu. Jadi kita harus menggunakan logika kita. Ya. Tidak selalu logika itu yang kita mainkan. Kadang-kadang kita harus juga menggunakan kata hati atau intuisi kita. Nah, ketika sesuatu sudah sulit untuk kita logikakan, makanya saatnya kita untuk bertanya pada intuisi kita atau kata hati kita. Rumputnya. Ya. Nah, Silakan. loh, kita nggak mungkin menggabungkan antara intuisi dan logika dalam satu waktu kebersamaan. Kita dalam suatu peristiwa, kita kadang bisa menggunakan logika kita, tapi tidak semua harus logika yang main. Nah, saatnya kita juga harus menggunakan intuisi kita. Oke, yang lain yang mau bertanya, baik yang di tempat atau yang ada di Zoom, kalau yang mau bertanya silahkan langsung bertanya. Yang di Zoom bisa langsung buka mic-nya, langsung bertanya, silakan. Tanya. Silakan dari Bu siapa? Assalamualaikum Pak Sohe. Waalaikumsalam, Bu Tias. Ya, Iya, silakan. langsung tahu Pak Sohe. Ya, terima kasih. Tadi kita harus menyatukan nalar, logika, dan satunya apa Pak? Intuisi. Menggabungkan. Intuisi. Intuisi itu kata hati ya. Oke. Ya. Berarti nalar dan logika itu beda ya Pak ya? Nalar dan logika, logika itu kadang-kadang tidak butuh penalaran. Tapi satu teori kadang-kadang butuh penalaran yang harus kita jabarkan. Seperti itu. Ya. Nanti saya pelajari lebih lanjut. Meskipun belum nyambung sepenuhnya. Ya, nanti Oke. belajarnya di Casablanca. Siap. Ya. Untuk yang kedua ini begini Pak. Oke. Kita harus menggabungkan nalar, logika, dan intuisi kita atau kata hati. Seringkali kalau kita sedang goncang jiwanya, yang terjadi itu mungkin bisa jadi nalar kita tertutupi, apalagi kata hati kita gitu loh. Jadi kalau di istilah secara ilmu yang penalaran atau ilmu logika itu ya, itu ketika kita stres, jiwa kita juga tidak tenang, pikiran kita kalang kabut, panik, itu kita yang kita gunakan itu cenderung otak yang reptil ya. Ya. Bertahan ya. Jadi bisa bengong, bisa melarikan diri kan seperti itu ya.
kabur. Nah, itu bagaimana kalau seperti itulah? Bagaimana kita menemukan kata hati kita? Bagaimana kita menemukan nalar kita? Ya. Kalau nalar kan, kalau yang bagus kan berarti kan kita menggunakan otak neokortek kita, Betul. kortek ataupun neokortek. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Pak? Matur nuwun. Sami-sami, terima kasih. Caranya gampang, Bu. Kita kabur ke kamar, duduk bersila, tenangkan diri, ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut, lakukan 3 kali, insya Allah nanti semuanya fresh. Atau lebih, kita juga bisa ke kamar mandi, ambil wudhu, setelah itu duduk dengan tenang, insya Allah stresnya hilang. Nah, mungkin itu, Bu. Oh, seperti itu aja, Pak ya. Mungkin Cuman, itu. ya, kemarin saya soalnya sempat mengalami seperti itu. Saya buat meditasi, saya buat apa ya? Mohon maaf sebelumnya, saya juga pernah makanya saya sama Pak Soheh ya ada tertarik ya dengan ilmu-ilmunya karena saya pernah belajar hal serupa, jadi langsung nyambung gitu ya. Itu ilmu-ilmu yang pernah dulu saya pelajari coba saya praktekkan gitu ya. Ya. Itu nggak langsung, mungkin nggak bisa sekali dalam satu waktu mungkin ya Pak ya, Mas, terselesaikan mungkin ya apa yang saya alami itu ya. Jadi meditasi, kemudian kalau dulu saya belajar quantum healing ya, menyembuhkan diri itu. Jadi waktu beberapa hari yang lalu karena ada masalah, saya mengalami yang namanya jantung berdebar-debar disertai pusing. Ya. Itu ya. Sampai nggak bisa tidur. Akhirnya alhamdulillah jadi semua saya lakukan. Nafas panjang, pace breathing, ada yang mengistilahkan pace breathing, terus saya meditasi, kemudian saya quantum healing untuk menyembuhkan diri saya dengan nafas, terus kemudian saya sholat akhirnya, sholat tahajud gitu seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah enggak sampai saya tidak tidur sama sekali. Jam 3 saya alhamdulillah bisa tidur. Sampai jam 4:30 saya bangun. Seperti itu mungkin Pak. Sambil mungkin ini ada agak curhat sedikit-sedikit. Matur nuwun. Silakan yang hadir. Atau kadang-kadang belum ya. Jadi gini, di samping itu nanti kita juga bisa melakukan mencari orang yang kita anggap bisa mengeluarkan kita dari stres tadi. Tadi malam itu saya nggak sebut namanya ya, ada teman saya itu stresnya sudah puncak-puncaknya, ya akhirnya telepon saya, udah kamu kesini aja, di sini nggak ngapa-ngapain, jagongan, udah merasa fresh lagi, tenang, udah aman. Kadang-kadang kan kita butuh melampiaskan unek-unek kita atau ganjalan di dalam ulu hati kita itu ke orang-orang lain. Jadi ketika kita cerita didengarkan. Terus akan dapat respon, itu membuat kita tenang. Itu. Ya betul. Nanti misalkan Bu Tias pas seperti itu bisa telepon saya atau kesini aja jagongan, ini ada banyak. Siap. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Mau bertanya silakan. Mungkin Pak Kalim, kalau tanya iklan besok. Kami itu monggo. Ini terkait biasanya terjadi di semuanya terjadi. Yang sering terjadi di situ muncul keluh dan kesal. Yang itu mungkin ada tip atau yang meminimalisir hal itu ya. Oke, terima kasih Pak Mitun. Jadi kita biasanya memang lebih banyak orientasi pada hasil akhir, pada finish. Tapi kalau kita menikmati proses itu, ya proses misalkan cara membuat panci, memang lampion toh,
Begitu kita bikin panci nutuki apa? Panci bahannya apa? Aluminium sudah hampir jadi, oh loh, kok malah jadi mangkok kan gitu. Nah, bukan berarti kita gagal, ya kan? Nah, kita harus memiliki itu tadi, mewujudkan kreativitas kita dengan menggunakan logika dan menggunakan intuisi kita dan nalar kita tadi untuk mewujudkan suatu kreativitas bagi diri kita. Ya, panci tadi apa? Tadi panci terus tadi apa tadi? Tadi mangkok. Kalau kita putus asa kita buang, kita nggak dapat hasil apa-apa. Tapi proses tadi kan memberikan pembelajaran yang apa? Yang banyak pada kita. Sehingga di proses yang kedua, ya, kita pasti akan bisa menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga dalam mewujudkan sesuatu. Jangan sampai kegagalan itu dianggap sebuah kegagalan. Ya, tapi dianggap sebuah pembelajaran. Dan jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, akan tertunda terus. Ya, kita belajar dari apa yang telah kita alami. Ya. Seperti kita tahu, Sinomono bola lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ya. Beliau berhasil memilah-milah 9.900 bahan yang tidak bisa dijadikan lampu. Baru yang ke 10.000 tahu jadi lampu. Dan beliau mendirikan sebuah laboratorium yang sangat besar. Ketika tiba-tiba laboratorium itu terbakar, apa yang dia lakukan? Putus asa atau teriak-teriak mengutuk api? Bukan. Thomas Alva Edison memanggil istrinya sambil menunjuk, mungkin ini api yang terbesar yang pernah kita lihat. Ya, jadi menyikapi hal itu memang kadang-kadang gampang sulit. Makanya kita butuh mentor, kita butuh orang yang menjadikan kita raja, kita butuh yang namanya kingmaker. Ketika kemarin saya mencoba, siapa kemarin? Klim, tolong tulis kelebihanmu dalam waktu 1 menit, cuman dapat 3. Tulis kekuranganmu dalam waktu 1 menit, dapat 6. Kita itu jarang menyadari kelebihan kita. Ya, makanya yang ada adalah kekurangan kita. Ini akan jadi tema kita di Selasa ke depan, 20 raksasa kekuatan dan 20 raksasa kelemahan. Mungkin itu Pak Midun. Ya. Yang lain? Yang lain mungkin di Zoom, Bu Sri Lestari. Kalau enggak ada kita langsung. Kalau enggak ada, Di sini ini. enggak ada ya. Kalau enggak ada, kita lanjut ke sesi meditasi bersama. Silakan yang ada di Zoom juga siap-siap. Bagi yang mau ikut, headsetnya mungkin bisa ditangkapkan di handphone masing-masing. Sambil cari tempat duduk yang nyaman, tempat duduk yang enak untuk melakukan meditasi. Ngakono dong. Silakan boleh bersila, bersimpuh, ataupun selonjor. Yang penting kita merasa nyaman, merasa rileks, merasa santai. Baiklah, sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Monggo lho. Meditasi kali ini dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan.
Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan. Dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Itu tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Karena jadinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita jadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi dan menumbuhkan sebuah harapan. Harap buat segalanya jadi hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda agar tidak terjadi, agar tidak terus dari sepeda kita harus tetap menaik dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan. Sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan menggapai. Ya. Ambil nafas panjang dari hidup. Buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti berada. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita terima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati mensyukuri. Dan tak terlambat berubah. Karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita bahwa dan meratap kejatuhan kita, karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran. Maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ambil nafas panjang dari hidup. Buang lewat mulut. Tetaplah memutus sebuah harapan. Harapan nama. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat.
jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah, dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun. Itulah yang menguatkan kita. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena Tuhan biasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan, dan masa depan jangan terlalu dilemahkan. Jangan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita, jalan dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari uang lewat. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang hargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti waktu yang akan diri kita. Sehingga kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada. Tetapi bangkit dan bangunlah kita. Tetap dan apa yang telah pergi. Memaafkan sedangkan dan ketersediaan di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan, mau berjuang.
Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita, ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, balah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ya. Kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya. Yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh. Yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, dan kita mampu melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan itu berarti juga. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami, untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko merasakan kesedihan. Ya, kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada diri kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan. Ada tawar di balik setiap air mata. Jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari hidup. Buang lewat. Dan nanti ketika kita membuka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat. 100 kali lipat lebih damai. 100
kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergagah, 100 kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih. Kak Ringan dan Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah